Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarawan pada masa kini bisa juga disebut sebagai seorang yang merespons semua peristiwa yang terjadi dan juga karya-karya sejarah. Nah, sebagai pembaca, sejarawan adalah pembaca ahli yang kalau kita mengikuti teori resepsi sastra, maka pada dasarnya sejarawan adalah seorang yang memberikan tanggapan sebagai pembaca terhadap karya-karya sejarah yang lahir pada masanya itu. Artinya, sejarawan mencoba untuk melihat, terutama menganalisis karya-karya yang lahir pada waktu itu, terutama dipandang dari isi atau konten sejarah yang ditulisnya itu. Jadi dengan keanekaragaman konten sejarah pada masa kini, sejarawan sebenarnya mendapatkan pengetahuan yang luas dan juga bahan bacaan yang cukup banyak. Nah, tetapi juga ada bahan pengetahuan sebagai kumulatif, itu bisa dilihat dari karya-karya sejarah digital. Ya, meskipun dengan segala keterbatasannya, karena sejarah digital itu seringkali tidak disajikan seperti sejarah dalam bentuk tulisan. Ya, jadi kalau dalam bentuk tulisan bisa dianalisis dengan sangat detail, ya. Tetapi sejarah digital ini bisa disajikan dalam tempo yang tidak terlalu lama, tetapi karena dalam bentuk audio visual, maka para penikmat sejarah bisa lebih cepat dan lebih mudah, ya, untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi sejarah pada masa kini. Jadi pada dasarnya sejarawan adalah seorang yang memberikan tanggapan terhadap karya-karya sejarah yang sedang berproses. Nah, tentu saja karena dia hidup sejaman, maka pengetahuan sejarawan itu bisa dengan mudah memberikan resepsi, ya, atau tanggapan baik secara tertulis, ya, tetapi kelihatannya zaman sekarang sudah memasuki zaman secondary orality, sudah memasuki zaman lisan yang kedua. Tampaknya sejarawan juga di satu sisi ada kemungkinan masih menulis karyanya itu, tetapi bisa juga dia memberikan tanggapan atau resepsi sejarah melalui historiografi, ya, historiografi dalam tanda petik, yaitu historiografi digital. Jadi dia merespons peristiwa sejarah atau pengetahuan sejarah yang sedang berlangsung dengan cara memberi komentar
atau analisis atau catatan, tetapi dalam bentuk audiovisual, itu video yang dikembangkan dalam suatu channel YouTube dengan tujuan, karena generasi milenial adalah generasi yang jauh dari literasi, terutama menulis ya, maka sejarawan bisa saja terbawa arus untuk memasuki dunia literasi dengan cara memasuki secondary orality, yaitu oralitas, zaman oralitas yang kedua. Nah, cara ini mungkin dianggap paling efektif dan efisien karena buku tebal pada masa sekarang kelihatannya alergi ya untuk dibaca, kecuali bagi orang-orang atau sejarawan-sejarawan yang ingin mendalami suatu peristiwa dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebagai penikmat sejarah, orang awam tentu memang ada rasa keingintahuan di satu sisi, tetapi di sisi lain mereka kemudian agak alergi dengan ketebalan buku-buku yang terbit pada masanya itu. Nah, jangankan buku-buku tebal, surat kabar itu juga pembacanya semakin lama semakin berkurang. Meskipun ada ya terbatas ya orang-orang yang masih membaca surat kabar. Jadi surat kabar dianggap sebagai media yang informasinya bisa terlambat karena harus ditulis. Nah, sehingga koran-koran pada masa sekarang ini semakin lama bisa terancam bubar atau hilang dari peredaran sebagai bentuk literasi, kecuali koran-koran itu memang mempunyai tujuan yang mulia untuk memberikan informasi yang terkini pada masyarakatnya, sehingga dia meskipun mengalami kerugian secara finansial, tetapi dia masih tetap bertahan untuk ya katakanlah mendeklarasikan ya, sumber-sumber sejarah yang tertulis pada waktu yang untuk keperluan yang akan datang. Jadi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para penerbit surat kabar agar mereka bisa eksis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.